Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari ke-21, perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 23 dan Mazmur 145 ayat 18. Saya akan membacakan Mazmur pasal 145 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, kita tentu tidak asing dengan istilah GR, kepanjangan dari gede rasa. Seperti banyak orang yang bisa GR dengan kondisi kesehatan mereka mengira fisiknya kuat, tidak mengalami demam, tenggorokan juga tidak sakit, tidak merasa sakit apa-apa. Padahal ternyata mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Kehidupan iman juga bisa seperti itu. Kita bisa saja merasa sehat secara rohani, walau terkadang tidak membaca Alkitab, merasa Tuhan cinta kita dan tidak mungkin meninggalkan kita, walaupun kita meninggalkan Dia dan tidak lagi sungguh-sungguh cinta Dia. Mengamini bahwa kita akan menang atas segala pergumulan, walau tidak pernah berdoa, membawa pergumulan kita, dan sebagainya. Dalam cerita Raja Saul yang hendak membunuh Raja Daud di bacaan 1 Samuel pasal 23, diceritakan tentang Raja Saul yang merasa yakin akan dapat menangkap dan membunuh Daud dengan berbagai alasan yang mendukung. Misalnya dijelaskan bahwa Daud masuk dalam kota yang tertutup, berpintu, dan berpalang. Pernah membayangkan, atau mungkin ada yang pernah mengalami, ketika kita sedang berusaha lari sekencang-kencangnya untuk menghindari anjing yang galak yang mengejar kita, tetapi ternyata kita masuk di gang buntu. Kita tentu berpikir, waduh, habis saya. Orang Jawa punya istilah, mati aku. Dan perasaan putus asa itu akan bercampur dengan cemas dan ketakutan yang sangat, karena membayangkan akan mengalami celaka. Dalam Mazmur 31 ayat 22 disebutkan dalam kondisi seperti itu Daud mengalami kesesakan. Maka Saul yang melihat Daud jelas-jelas terjepit menganggap saatnya dia akan dapat dengan mudah menangkap Daud. Bahkan Saul yakin situasi seperti itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang berpihak kepadanya dan akan menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Saya mengistilahkan Saul GR dengan mengatakan tentang Daud, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Ada di ayat 7. Sebab pada kenyataannya, Daud bisa lolos dari kepungan Saul dan orang-orangnya. Dan selama waktu Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ketika Saul mencari-cari dia, dikatakan, Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Mengapa Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul? Padahal Saul merasa Allah akan menyerahkannya. Yang pertama, karena Saul tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan, sehingga roh Allah meninggalkan Saul dan mengakibatkan Saul tidak peka terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, karena Daud hidup dekat Tuhan, selalu membawa persoalan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan ganti Saul. Mari, pada hari ke-21 masa raya Prapaskah ini, kita mengevaluasi hidup kita. Apakah kita tidak sedang GR terhadap Tuhan? Merasa sudah dekat Tuhan, padahal kita tidak mau mendekat
dalam sikap-sikap kita kepadanya, baik dalam persekutuan doa maupun dalam mendengar firman Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan dalam kesetiaan adalah kunci kita mengerti isi hati Tuhan, seperti dalam Mazmur 145 ayat 18 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam segala perkataanmu dan penuh kasih setia dalam segala perbuatanmu. Ampuni kami jika kami seringkali menjadi tidak setia. Ampuni kami ketika Engkau mendekat, kami yang kurang menghargai kehadiran-Mu dalam hidup kami, di setiap waktu dan setiap langkah hidup kami. Terima kasih kalau Engkau tidak pernah berhenti mendengar seruan kami. Bahkan kami boleh merasa dekat Tuhan ketika kami boleh mengungkapkan isi hati kami apa adanya. Kiranya kehadiran-Mu juga boleh dirasakan oleh setiap kami yang merenungkan firman-Mu pagi ini. Biarlah kami rasakan dekapan kasih-Mu, kedekatan yang tak terbatas tempat, waktu, dan keadaan kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus bergumul dengan melawan COVID. Tuhan jamahlah dan berikanlah kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, istirahat, dan hati yang Engkau berikan sukacita. Pulihkanlah kesehatan mereka. Segala upaya pemerintah, tim medis, aparat negara, dan partisipasi masyarakat kiranya dapat menurunkan kasus COVID yang ada di sekitar kami, di negara kami ini, dan bagi dunia ciptaan-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan hari puasa kami dan seluruh aktivitas kami, kiranya dalam berpikir, berkata-kata, dan bertingkah laku, kami boleh ada dalam kontrol dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Selamat berpuasa jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.